Ini lembut banget. Tuh, lapisan kulitnya bisa dikelupas. Ini lapisan kulitnya ya. Enak. Sekarang saya akan coklatnya enak banget lumer ya. Saya mau cobain. Enak banget. Assalamualaikum, welcome to my channel Zidans Project. Hari ini saya akan membuat bakpao yang super lembut dan tidak mengkerut. Simak terus ya. Baik, yang pertama saya siapkan dulu tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek yang segitiga biru, ukurannya 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan. Kemudian ada air matang sebanyak 110 ml. Bisa juga teman-teman ganti dengan susu UHT atau susu cair ya. Kemudian ada gula halus sebanyak 2 sendok makan, atau boleh juga diganti dengan gula pasir. Ada seperempat sendok teh garam. Kemudian ada 1 sendok makan mentega putih ya, atau mentega tawar. Bisa juga diganti dengan margarin yang biasa ya teman-teman, margarin kuning itu. Kemudian ada setengah sendok teh baking powder. Dan yang terakhir, setengah sendok makan ragi instan. Saya pakai merek yang Fermipan ya. Oke, ini saya masukkan dulu tepung terigunya. Jadi kalau membuat bakpao ini sebaiknya menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein rendah ya. Kalau protein tinggi, itu contohnya seperti merek Cakra Kembar, itu biasanya untuk penggunaan roti atau donat. Selanjutnya saya masukkan gula halusnya. Ini saya pakai gula halus supaya lebih mudah menguleninya ya. Bisa juga diganti dengan gula pasir. Kemudian ada seperempat sendok teh garam. Jadi bahan-bahan keringnya saya campur dulu ya. Kemudian tadi ada baking powder. Dan yang terakhir saya akan memasukkan Fermipan ya, atau ragi instan. Oke, sekarang bahan keringnya saya aduk dulu supaya rata. Baik, kalau sudah, sekarang saya masukkan air matang ya. Tadi sebanyak 110 ml. Oke, ini saya masukkan dulu, nanti diaduk kembali. Ini asal tercampur rata saja ya. Jadi setelah ini saya akan lanjut menguleninya dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang saya akan memasukkan mentega putih atau mentega tawar. Jadi kenapa sebaiknya menggunakan mentega putih? Karena ini kan yang akan kita buat adalah bakpao, supaya nanti warna permukaan kulit bakpaonya itu terlihat lebih putih bersih ya. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak ada, bisa juga menggunakan margarin yang biasa ya, yang berwarna kuning. Oke, ini tangannya sudah saya cuci bersih ya. Jadi tiap menguleni adonan itu ada tekniknya ya teman-teman. Nah, ini adonannya saya banting-banting supaya apa? Supaya udara yang ada di dalam adonannya itu keluar ya. Ada teknik yang namanya aduk balik. Nah, kalau teman-teman punya alas seperti alas silikon itu lebih mudah ya, lebih memudahkan untuk menguleninya, atau punya board work. Nah, jadi bisa menguleninya di dalam alas itu ya. Nah, ini saya remas-remas adonannya. Nah, sekarang saya kucek-kucek ya adonannya, seperti teknik menggilas baju ya. Oke, dibanting, kucek-kucek lalu dibanting. Jadi kalau teman-teman di rumah punya
alas silikon atau papan kerja itu sangat-sangat memudahkan ya untuk pekerjaan menguleni seperti ini. Oke, ini adonannya sudah tidak lengket di tangan ya. Nah, bisa dilihat. Jadi ini adonannya sudah kalis, jadi sekarang bisa langsung saya gulingkan ya. Ini akan saya gulingkan, kemudian akan saya bagi menjadi 6 bagian sama 6 bagian ya, ukurannya sama. Nah, ini adonannya akan saya gulingkan di atas telenan atau di atas papan kerja bisa ya. Nanti akan saya potong dulu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini hasil dari 2 bagian tadi yang sudah dipotong ya dari adonan yang paling besar. Ini saya bagi kembali menjadi 3 bagian ya. Akan saya potong menjadi 3 bagian. Oke, seperti ini. Jadi karena kukusan saya muatnya hanya 6 bakpao, jadi saya akan membuat 6 bagian ya, 6 potong. Nah, ini hasil yang sudah dipotong tadi ya, saya simpan dulu di wadah yang lain. Kemudian saya ambil lagi potongan yang lainnya. Nah, ini saya rekatkan dulu ujungnya ya. Kemudian akan saya gulingkan kembali. Sama seperti tadi, adonan yang ini juga akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nanti akan saya potong menjadi 3 bagian. Jadi total semua bakpaonya itu ada 6 potong. Nah, ini bakpao yang sudah dipotong ya, sudah dipotong menjadi 6 bagian. Jadi karena kukusan saya ini muatnya hanya 6 potong, makanya saya buat bakpaonya saya potong menjadi 6 bagian saja. Tapi kalau kukusan teman-teman cukup besar, jadi bisa bakpaonya itu nanti dipotong menjadi 8 bagian ya. Jadi nanti akan lebih banyak. Nah, sekarang akan saya isi bakpaonya dengan coklat filling. Ini coklat filling yang saya buat sebelumnya, ada di video yang sebelumnya ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat di link description ada. Nanti akan saya cantumkan bagaimana cara pembuatan coklat filling. Baik, cara mengisi isian coklatnya seperti ini ya. Jadi saya ambil satu adonan, kemudian saya bulatkan dulu. Lalu saya letakkan di atas telenan, lalu saya pipihkan seperti ini. Saya pipihkan yang bagian pinggirnya saja ya. Kalau bagian tengahnya itu tidak usah dipipihkan, bagian tengahnya tetap tebal. Nah, seperti ini saya pipihkan bagian pinggirnya saja. Oke, sekarang saya isi isian coklatnya ya. Ini saya isi sebanyak 2,5 sendok. Saya pakai sendok blender, bebas sendok apa saja. Nah, isian coklatnya itu jangan terlalu banyak ya, sesuai ukuran bakpaonya, karena kalau terlalu banyak bisa melebar. Cara merekatkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti merekatkan pempek, kemudian bagian ujungnya ini saya naikkan ke atas, saya satukan. Lalu bagian yang retak-retaknya ini saya rekatkan ya, saya kuncup-kuncupkan, saya rekatkan supaya lebih rapi. Nah, saya bulatkan kembali biar lebih bulat adonannya. Sekarang saya masukkan adonannya ini ke dalam cupcake ya, atau kertas kue. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah menjadi 6 potong. Sekarang akan saya tutup. Ini akan saya proofing dulu selama 20 menit ya, sekitar 15-20 menit. Jadi tidak perlu waktu lama-lama. Oke, sekarang saya tutup kembali dengan kain supaya lebih kedap udara ya. Baik, sekarang akan saya buka hasil proofingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya mengembang ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini mengembang sekali. Ini hanya 1 kali proofing. Sekarang saya akan kukus ya. Ini dikukus sekitar 10 menit. Jadi jangan lebih dari 10 menit ya. Sudah 10 menit, bakpaonya sudah matang. Sekarang kukusannya akan saya buka. Nah, ini salah satu rahasianya ya. Jadi supaya bakpaonya tidak langsung mengkerut, tidak langsung kempes, tutupannya itu dibuka perlahan ya, jangan langsung dibuka semua. Nah, seperti ini, perlahan ya, saya buka kembali, jangan langsung sekaligus. Oke, sekarang saya buka semua. Nah, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, ini bakpaonya sudah siap saji ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita buktikan apakah mengkerut atau tidak. Oke, ini bisa dilihat. Nah, ini kembali lagi ya. Kembali lagi ke asal saat ditekan. Nah, tidak mengkerut ya teman-teman, tidak kempes. Sekarang saya akan cobain satu.
akan cobain gimana rasanya. Nah, ini saya buka dulu cupcake-nya. Ini lembut banget ya teman-teman. Ini permukaannya lembut, ekstra lembut. Nah, ini kulit bakpaunya. Coba kan saya akan kupas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat, ini kulitnya itu juga lembut banget ya. Ini saya udah gak sabar ya pengen nyobain gimana rasanya. Sekarang akan Oke, kita lihat dulu hasil dalamnya seperti apa. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini lembut banget ya. Ini lembut saat dibuka. Nah, bisa dilihat ini coklatnya juga banyak. Tuh teman-teman, ini saya udah gak sabar pengen nyobain gimana rasanya. Ini rasanya itu enak ya, rasa bakpaunya itu rasa asli dengan isian coklat, rasa bakpao asli. Pokoknya ini original banget ya. Jadi teman-teman harus cobain ya, resepnya sudah ada. Silahkan teman-teman coba, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.